Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Lalu Allah mengatakan apa? "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Nah, kata Ibnu Abbas, tadinya Allah mewajibkan puasa itu tidak hanya memberikan pilihan saja. Siapa yang mau puasa, silahkan. Siapa yang tidak puasa, silahkan. Tapi wajib dia membayar fidyah. Kemudian setelah Allah turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka pada waktu itu wajib semuanya berpuasa. Namun kata Ibnu Abbas apa? Namun ayat ini masih berlaku. Ya. Allah mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berpuasa, ya, maka dia wajib bayar fidyah, yaitu masih berlaku kata Ibnu Abbas. Buat siapa? Mereka yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua renta tapi tidak mampu berpuasa, atau yang ketiga wanita hamil dan wanita menyusui. Makanya terjadi perselisihan para ulama tuh Pak. Wanita hamil dan menyusui itu wajib apa tuh? Ya. Sebagian mengatakan wanita hamil dan menyusui wajib fidyah saja, berdasarkan ayat tadi. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, sementara wanita hamil dan menyusui sebetulnya mampu tapi khawatir kepada anaknya. Fidyatun, kalau dia tidak berpuasa silakan tapi bayar fidyah. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Umar. Ya, bahkan Ibnu Munzir berkata, saya tidak mengetahui adanya sahabat yang menyelisihinya. Sebagian ulama mengatakan wanita hamil menyusui wajib bayar dua. Apa itu? Fidyah dan qadha. Fidyah karena ayat dasarnya itu. Qadha karena dia tidak berpuasa. Sebagian mengatakan wanita hamil dan menyusui hanya wajib qadha saja. Alasannya karena dia tidak berpuasa. Sama dengan orang yang sakit atau yang safar. Kalau saya lebih condong kepada pendapat pertama. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Kenapa? Karena karena orang hamil dan menyusui itu Pak, beda dengan orang yang sakit, beda orang yang safar. Karena Allah mewajibkan qadha itu hanya untuk orang yang sakit dan safar. Dan Nabi mewajibkan qadha buat wanita haid. Sedangkan wanita hamil tidak sakit, enggak. Safar, apalagi safar kemana? Di rumah kok. Ya. Haid tidak juga. Maka kalau misalnya dia menyusui, ya, ataupun hamil, atas pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam, dari pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup membayar fidyah saja, yaitu memberi fakir miskin setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1,5 liter beras per harinya. Ya. Tapi harus dengan fakir miskin yang berbeda. Misalnya kalau misalnya ibu lagi hamil nih Bu, ya, akhirnya ibu 30 hari nggak puasa, maka ibu bisa kumpulin 30 fakir miskin, undang ke rumah, suruh makan sekenyangnya di rumah, itu nggak masalah. Ya, karena itu telah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian.